Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi kali ini gue pengen mereview nih salah satu budget headphone yang punya fitur ANC terbaik. Soundsurge 85 atau Tautronic TTBH085. Oke guys, jadi kalau kalian belum pertama kali dengar merek ini, bahwa merek ini tuh sebenarnya di US sana itu sudah menjadi budget headphone yang punya fitur sangat lengkap ya. Salah satunya adalah fitur ANC. Jadi harganya yang gue punya ini ya guys ya, gue beli itu seharga $45 USD. Kalau dirupiahin itu sekitar 700.000. Oke guys, untuk dapat harga di bawah 1 juta headphone dengan fitur ANC yang bagus tuh gue agak kesulitan nyarinya guys ya. Nah, untuk di Indonesia itu yang cukup terkenal ya dengan budget harga segini tuh adalah Koin ya guys ya, E7 sama E7 Pro. Nah, dia juga punya fitur ANC-nya. Sebenarnya ini made in China, cuman distributornya ada di US sana. Jadi lu kalau misalnya nyari di kayak di Alibaba sama di AliExpress tuh agak sulit ya. Nah, jadi nanti akan gue sertakan linknya kalau lu mau lihat ini belinya di mana ya, gue masukin ke deskripsi. Nah, di dalam paket penjualannya lu dapat pouch, soft pouch ya, sama jack 3,5 mm ya guys ya. Jadi lu tetap bisa pakai walaupun ini nggak dihidupin powernya ya guys ya. Dia sudah support codec aptX, AAC, SBC ya, dan dia ini cukup lengkap guys. Dan dia mengklaim ini bisa sampai 40 jam untuk playing ya guys ya, klaimnya. Dan juga dia sudah support ini guys yang keren, fast charging. Jadi kalau dari 0 lu charge 5 menit ya, itu dia bisa sampai 1 jam. Nah guys, bicara quality ya, seperti yang gue bilang ya, ini tuh nggak kelihatan seperti headphone murahan ya guys ya, walaupun harganya cukup baik ya. Lihat bagian headbandnya ini dibikin dengan jahitan yang sangat rapi ya. Terus bagian busa atasnya juga ini memory foamnya kelihatan bagus, jahitannya juga bagus dan nggak asal-asalan gitu guys ya. Terus dia punya adjuster ya, knobnya itu juga enak banget nih guys, kelihatannya nggak seperti murahan. Dan ini knobnya itu nggak mudah ngegeser ya. Jadi fix ya. Nah, kalau dibandingkan sama Koin ya, dia itu jauh lebih ringan. Nah guys, karena gue bilang tadi ini adalah ringan banget rasanya ya. Jadi ketika dipakai tuh lu nggak ngerasain ada yang sesuatu yang berat di kepala lu, dan pressure padnya tuh nggak begitu kenceng ya. Dan gue pribadi lebih suka ini karena ini bikin gue rasanya lebih nyaman. Di atasnya ada tombol volume up sama volume down ya. Nah, desainnya plastik banget ya kelihatan, tapi menurut gue build quality-nya masih oke. Plastiknya masih plastik yang bagus ya. Terus dia ada bergerigi tombol klikinya sehingga gampang dijangkau pakai tangan lu ya, bisa diraba. Bagian kirinya ada satu button slider ya, sebenarnya ini slidernya untuk ANC. Ketika lu slide, nah itu ANC-nya akan aktif ya, ditandai dengan power warna biru yang nyala. Nah, untuk bagian kanannya di bawahnya ada USB Type-C. Nah, ini juga salah satu keuntungannya, bisa support fast charging dan sudah Type-C ya. Ini keren banget ya. Oh ya, lupa juga di bagian kirinya sudah ada headphone jack 3,5 mm ya. Jadi lu bisa pakai ini dengan kabel. Kalau misalnya powernya habis, lu tetap bisa gunain, tapi syaratnya harus dengan kabel ya. Nah, jadi cukup nyalain aja powernya, dia langsung pairing ya, dan lu langsung connect di handphone lu, gak ada masalah ya. Nah, ketika lu pakai ini di dua devices, dia akan auto connect ke headphone yang terakhir dipakai oleh Bluetooth ini guys ya. Nah, terus gimana dengan kualitas suaranya guys ya? Jadi memang untuk kualitas audionya, dia ini seperti budget headphone dan earbuds pada kebanyakan ya, dia cukup bagus di low to mid, tapi ketika dimasukin ke yang high frekuensi, dia itu sudah mulai agak sedikit cempreng ya. Dan bassnya gua akuin ini memang sedikit moody, tapi menurut gue ini masih kategori yang cukup oke ya. Contoh ketika misalnya lu dengerin lagu-lagu Khalid, The Location, atau Ilomino dari Billie Eilish, nah ini bassnya terasa cukup oke gitu guys ya. Kalau gue compare dengan headphone yang harga sekian, seperti gue bilang gue pakai Koin ya, gue lebih suka ini pribadi ya, karena dia itu powernya juga lebih cukup baik ternyata. Walaupun gue pribadi ngerasanya ini si audionya itu powernya kurang, tapi ketika gue compare dengan si Koin loh, ternyata Koin itu powernya lebih kecil dibandingkan dengan yang ini ya. Vokalnya clear, kalau misalnya lu dengerin ini untuk musik-musik yang lo-fi, rasa banget ini lebih intimate ya. Ketika ANC-nya diaktifin ya, khusus lagu-lagu ini tuh terasa banget ini lu langsung lebih intim lagi dengan si vokal ya untuk dengerin lagunya. Dan gue pribadi ANC-nya tuh cukup baik ya. Memang ya kalau kita dengerin noise atau nggak di belakang kita masih ada TV segala macam, itu masih kedengeran kalau nggak ada musiknya. Ketika ada musiknya, nah itu baru lebih baik ya. Biasanya untuk budget segini tuh susah nyari ANC yang tepat ya. Sebagai gue ambil contoh, balik lagi ke Koin. Kalau Koin itu justru kalau kita nyalain ANC-nya, signatur si audionya ini malah berubah gitu ya. Sedangkan kalau yang si Tautronic ini, dia itu nggak begitu banyak perubahannya. Cenderung memang itulah kalau ANC aktif tuh begini benar gitu ya. Walaupun ini ANC-nya kalau kita compare lagi tetap bukan yang terbaik ya. Tapi bicara di kelasnya, ini menurut gue salah satu yang paling baik ya guys ya. Dibandingkan Koin, gue lebih suka ini.
juga, gimana ketika kita pakai jack 3,5 mm nya? Nah, ini dia, powernya lebih powerful gitu ya. Jadi kalau sebelumnya 80%, nah ini tuh 60% sudah cukup ya. Dan kualitas suaranya jadi lebih baik secara pribadi menurut gua. Terus kerennya lagi, ketika pakai kabel itu powernya akan jadi off automatically. Jadi kita nggak pakai power lagi nih si headphone-nya, tapi kita masih tetap bisa pakai ANC-nya. Nah, ini yang keren. Bicara microphone quality-nya, yang ini tuh jujur ya, ini lebih baik dibandingkan dengan Koin. Gue udah compare, lu bisa lihat kualitasnya seperti ini, guys. Oke guys, selamat pagi. Sekarang kita sedang coba saingannya Koin A7 Pro. Oke guys, selamat pagi. Jadi ini sedang kita coba kualitas audio microphone-nya dari Tautonic TBH085 ya guys. Nah, untuk main game ya, jujur aja memang sedikit ada delay, tapi menurut gue ini masih nggak begitu noticeable, masih tetap bisa mainkan dengan enak ya. Kalau di iPhone ini yang aktif adalah kodeknya AAC ya. Sedangkan kita kalau pakai di Android, ini aptX-nya yang aktif ya. Gue pribadi sih gue lebih suka AAC ya. Nah, kesimpulannya guys ya, dengan harga yang segini, memang ini benar-benar jadi budget headphone yang paling baik ya guys ya. Sebenarnya ini cocok buat kalian yang pertama kali pengen nyobain ANC, atau buat kalian yang sudah punya flagship headphone, pengen punya cadangannya yang kualitasnya nggak jauh beda dengan headphone kalian. Contoh misalnya kayak JBL atau Sony ya. Nah, ini tuh bisa jadi alternatif budget kalau misalnya ini buat lu pakai kemana-mana gitu ya guys ya. Sedangkan kalau yang flagship lu bisa pakai untuk special occasion gitu ya. Nah, bahwa ini kan karena harganya murah, jadi lu nggak begitu khawatir gitu ya guys ya. Karena dia bener-bener fungsinya lengkap ya guys ya. Dia sudah kodeknya lengkap, sudah fast charging ya, ANC-nya oke, dan dia sudah auto power off. Jadi kalau lu tinggal standby, dia langsung mati sendiri. Jadi lu nggak perlu takut ngedrain baterainya sendiri ya guys ya. Memang guys ya, selera orang beda-beda. Headphone yang bagus menurut orang lain tuh belum tentu sama seperti kita. Tapi kalau gue pribadi lagi, kalau ini di compare dengan Koin A7 Pro, gue lebih suka yang ini guys ya. Audionya, mikrofonnya, sama fitur ANC-nya oke banget. Oke guys, paling segitu dulu video kita kali ini. Jadi kalau ada hal yang ingin lu tanyain atau nggak lu pengen request untuk di compare dengan yang mana, lu bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa please untuk support gue dan subscribe video gue. Jangan lupa cuci tangan, selalu jaga kesehatan kalian. Bye bye.